Hadir Ustazah, mewujud. Hmm. Nah, Ainun Fatina, Hadirah Ustazah. Anindita, Asya Fadila, Ayu Rahayu, Hadirah Ustazah. Dewi Putriani, Hadirah Ustazah. Elvian, Elvian ini sepertinya belum pernah masuk ya. Di kelas lain masuk nggak? Masuk Ustazah. Elvian, Di kelas lain masuk. masuk. Oke. Saya kok belum merasa belum pernah ketemu. Vina, Hadirah Ustazah. Miftahul Umah, Hadirah Ustazah. Mildayani, Hadirah Ustazah. Misbahul Umam, Hadir Ustazah. Muhammad Lutfi, Hadir Ustazah. Hadir. Muhammad Nailur, Hadir Ustazah. Muhammad Wasil, Hadir Ustazah. Muhammad Rafli, Muhammad Syauqi, Nur Ainun, Hadirah Ustazah. Ustazah izin tidur, Ustazah lagi sakit, Ustazah ya ikut kuliahnya Sambil baring. sambil baring. oh iya, Safatillah, Rena Rafidanian, Hadirah Ustazah. lihat. Naam tafadhal hadal yaum firqah salisah. Tafadhal. Sanafas anil falsafah wa at-tarbiyah. Asharul falsafah fit tarbiyah. Izin untuk share screen Ustazah. Nah, Bukan tahu. Tafadhali Ustazah Mildayani. Bismillahirrahmanirrahim.
صوتي واضح يا أخوات؟ واضح واضح. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, Ustazah Nur Hidayati izin pada sore hari ini kami mencoba untuk menyampaikan materi untuk pekan ini tentang perbandingan kritis antar aliran filsafat beserta implikasi filosofis dalam pendidikan. Di pekan kemarin sudah dibahas beberapa aliran yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Pada sore hari ini kami mencoba untuk menghadirkan materi aliran-aliran filsafat dalam pendidikan khususnya. Sebenarnya banyak sekali aliran-aliran aliran pendidikan, filsafat pendidikan, tapi pada kali ini kami akan menyampaikan 5 aliran saja. Yang ini mungkin aliran yang lebih dekat dengan kita gitu. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan nanti kita melanjutkan diskusi untuk sesi tanya jawab dan seterusnya. Aliran-aliran yang akan kita bahas, aliran filsafat pendidikan, yang pertama ada aliran idealisme, kemudian ada aliran pragmatisme, kemudian ada aliran realisme, kemudian aliran eksistensialisme, kemudian juga aliran rekonstruksionisme. Masing-masing aliran ini memiliki pendapatnya masing-masing, baik mulai dari hakikat manusia, kemudian dari pengetahuan, pembelajaran, peran guru dan siswa, kemudian sampai metode pembelajaran. Baik, di sini di layar itu ada yang pertama aliran realisme. Teorinya muncul yang berpendapat bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. Ini akan kita pahami nanti kalau kita bisa membandingkan dengan pandangan di sisi pengetahuan, kemudian pandangan dari aliran ini tentang pembelajaran, kemudian peran guru, metode, dan sebagainya. Teori kedua dari idealisme itu aliran yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Selanjutnya ada pragmatisme, yang aliran ini berpendapat bahwa filsafat ilmu itu harus meninggalkan ilmu pengetahuan transendental serta menggantinya dengan aktivitas manusia serta sumber pengetahuan. Aliran berikutnya ada eksistensialisme. Nah, pada aliran ini menekankan pada kebebasan individu, eksistensi, serta makna hidup yang menyoroti hubungan erat antara manusia serta pengetahuan. Berikutnya ada aliran rekonstruksionisme, gerakan yang bertujuan kemudian meninjau kembali institusi lama, artinya merekonstruksi kembali dari aliran konstruksionisme, nah kemudian membangun struktur baru untuk kehidupan dengan budaya modern. Berikutnya ada perbandingan kritis. Kita hadirkan perbandingan kritis antara aliran. Yang pertama memaknai hakikat manusia. Sebelum masuk ke pengetahuan, di sini kita memahami dulu hakikat manusia. Jika aliran idealisme, manusia itu adalah makhluk spiritual dengan akal pikiran, kemudian keinginan dan kebutuhan, dan realitas akhir adalah pikiran atau jiwa. Nah, kemudian aliran pragmatisme, manusia itu adalah makhluk sosial yang berakal budi, aktif berinteraksi dengan lingkungan secara alami. Sementara aliran realisme menganggap bahwa manusia adalah apa yang dikerjakan, dan jiwa merupakan organisasi kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir untuk memahami dunia di luar dirinya, serta mampu menyesuaikan diri dan bertanggung jawab sosial. Kemudian aliran eksistensialisme di situ menyatakan bahwa keberadaan manusia, hakikatnya manusia
Sebelum segala sesuatu dengan maksud manusia dilahirkan dengan esensi atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, pandangan aliran rekonstruksionisme tentang hakikat manusia bahwa manusia itu adalah makhluk sosial aktif, kreatif, dinamis, yang memiliki potensi fisik dan psikis untuk bertanggung jawab atas pendidikan dan menciptakan perbuatan sosial. Munculnya aliran-aliran dan pendapat ini yang kita ketahui karena ilmu filsafat itu mengalami perkembangan yang itu dipengaruhi oleh lingkungan serta tampak pula pada pemikiran ilmu pengetahuan itu sendiri yang berkembang secara luas. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran baru di dunia filsafat dan munculnya teori-teori baru di dunia pendidikan. Berikutnya kita lihat perbandingan kritis antara aliran-aliran ini di bidang pengetahuan. Aliran idealisme memahami pengetahuan adalah berasal dari pikiran atau ide. Ini sepertinya salah ketik, afwan ya. Menurut idealisme itu pengetahuan itu berasal dari pikiran serta ide dan gagasan, bukan dari pengalaman indrawi, karena itu dianggap tidak pasti dan tidak sempurna. Kita bandingkan dengan aliran realisme yang memandang pengetahuan adalah kebenaran yang bersifat objektif, yang dapat kita capai dan dapat kita rasakan dengan panca indera. Dan kemudian ada aliran pragmatisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu adalah alat untuk memecahkan masalah yang berguna, masalah ini yang berguna dalam kehidupan secara praktis. Kemudian ada aliran eksistensialisme yang menekankan bahwa pengetahuan itu bersifat subjektif dan terikat dengan pengalaman individu. Sementara aliran rekonstruksionisme menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun melalui konstruksi atau pembentukan konsep serta teori yang dibangun berdasarkan pengalaman dan pemikiran. Sementara konteks pembelajaran, pengetahuan dan pembelajaran itu, kalau pengetahuan itu adalah hasil atau informasi serta fakta yang kita peroleh dari proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah proses aktif sehingga kita mendapatkan pengetahuan mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya dari sisi pemahaman pembelajaran dari aliran-aliran ini, kita lihat di situ aliran idealisme menyatakan bahwa manusia menekankan ini juga salah seperti itu. Pembelajaran menurut idealisme itu menekankan pada pengembangan potensi diri peserta didik menuju kesempurnaan melalui pembangunan pemikiran, nilai-nilai dan moral spiritual. Nah, dari pembelajaran ini nanti kita bisa kita turunkan dalam bentuk peran guru, dalam bentuk metode dan sebagainya. Selanjutnya ada aliran realisme yang berprinsip bahwa metode pembelajaran itu tergantung pada pengalaman dan harus logis juga psikologis. Sementara aliran pragmatisme menekankan bahwa pembelajaran secara bertahap harus berubah dan dari belajar berdasarkan pengalaman langsung ke metode belajar seolah mengalami sendiri. Sementara aliran eksistensialisme, metode pembelajarannya yang digunakan dengan tidak memaksakan interpretasi dan juga mengabaikan interpretasi itu tersebut. Dan yang terakhir, menurut aliran konstruksionisme yang berkaitan dengan evolusi teknologi yang sudah kita rasakan saat ini. Dalam penerapan metode pembelajaran kita banyak menggunakan teknologi, sebagaimana aliran rekonstruksionisme yang berfokus pada evolusi teknologi dalam pelajaran dengan menggunakan media serta sarana
yang dapat menunjang pembelajaran. Selanjutnya kita bandingkan, perbandingan dari beberapa materi ini, implikasinya dalam pendidikan, dalam praktek kita keseharian. Oke, akan disampaikan oleh Uti Rena. Silakan, Rena. Suaranya Rena belum dibuka. Open mic. Oke, Sauti Mas Mo. Nah, Mas Mu. Baik, syukran alal fursah, izin saya menjelaskan terkait implikasi dari aliran-aliran yang telah kita bahas, aliran filsafat, dan bagaimana implikasinya pada dunia pendidikan. Yang pertama tadi kita sudah menjelaskan, yaitu terkait filsafat, yaitu realisme. Untuk realisme ini memiliki inti ajaran yang mana dunia itu materi atau objektif, ada mandiri dan dapat diketahui oleh indera dan rasio, sehingga implikasinya pada pembelajaran atau pada pendidikan yaitu yang pertama, tujuan pendidikan yaitu mengajarkan pemahaman tentang dunia nyata dan hukum alam, serta melatih keterampilan berpikir logis serta ilmiah. Kemudian untuk kurikulumnya lebih menekankan pada ilmu pengetahuan alam, matematika, dan teknologi karena dianggap paling relevan dengan kenyataan objektif. Kemudian bagaimana peran guru dalam aliran filsafat ini, yaitu sebagai fasilitator, eksperimen, serta pembimbing observasi ilmiah. Adapun terkait metode pembelajarannya, yaitu eksperimen di laboratorium, observasi langsung, demonstrasi, serta latihan terstruktur. Sedangkan penilaiannya berupa tes objektif dan laporan hasil percobaan serta evaluasi keterampilan praktis. Kemudian kita lanjut pada aliran filsafat idealisme. Untuk aliran filsafat idealisme ini, inti ajarannya yaitu bahwasannya realitas utama adalah ide, jiwa, atau nilai. Sehingga tujuan pendidikan dalam aliran filsafat idealisme ini adalah yang pertama untuk membentuk manusia yang bermoral, berkarakter luhur, berjiwa mulia, dan pendidikan ini lebih menekankan pada pembentukan akhlak dan pengembangan budi pekerti. Kemudian berikutnya, adapun kurikulumnya itu berisi mata pelajaran yang mengajarkan nilai seperti sastra, filsafat, seni, dan agama. Adapun untuk peran guru, yaitu menjadi teladan moral, sekaligus pembimbing untuk nilai-nilai, untuk sebuah nilai-nilai. Guru berperan sebagai model yang ditiru oleh peserta didik. Untuk metodenya seperti apa? Metodenya yang pertama bisa menggunakan diskusi, dialog, dan kajian teks klasik untuk membangkitkan pemikiran kritis serta penanaman nilai. Adapun penilaiannya lebih menekankan pada refleksi, esai, dan portofolio yang menunjukkan kedalaman pemahaman sebuah nilai. Lanjut pada aliran berikutnya yaitu pragmatisme dan eksistensialisme. Untuk pragmatisme, inti ajarannya adalah kebenaran diuji lewat konsekuensi praktis, pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman dan latihan demokrasi. Sehingga untuk implikasinya pada pendidikan, memberikan tujuan yang pertama adalah untuk membekali peserta didik dengan keterampilan praktis,
seperti kemampuan problem solving, kemudian kesiapan hidup dalam masyarakat yang senantiasa akan berubah-ubah. Kemudian, kurikulumnya lebih fleksibel dan berbasis proyek, menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman. Peran guru, fasilitator pengalaman belajar, bukan sekedar pemberi pengetahuan. Kemudian, untuk metode pembelajarannya, learning by doing, project-based learning, kerja kelompok, dan pemecahan masalah. Adapun penilaiannya yaitu menggunakan berbasis produk nyata, proyek, kerjasama dengan tim, serta portofolio keterampilan. Untuk aliran eksistensialisme, di sini inti ajarannya adalah menekankan pada kebebasan individu, tanggung jawab, pencarian makna. Jadi pendidikan di sini membantu siswa untuk menemukan identitas dan pilihan hidupnya. Adapun implikasinya dalam pendidikan, yang pertama adalah tujuannya membantu siswa untuk menemukan jati diri yang tadi. Kemudian kebebasan dan tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Berikutnya, untuk kurikulumnya didesain lebih personal dan fleksibel, disesuaikan dengan minat serta kebutuhan individu siswa. Peran gurunya, guru di sini sebagai pendamping personal yang membimbing siswa dalam perjalanan menemukan makna di hidupnya. Adapun untuk metodenya, berupa refleksi diri, diskusi tentang nilai hidup, proyek personal yang relevan dengan identitas siswa, dan penilaiannya diarahkan pada narasi perkembangan diri, jurnal reflektif, dan portofolio personal. Kemudian untuk aliran yang terakhir, yaitu aliran rekonstruksionisme, yang mana inti ajaran dari aliran ini adalah pendidikan sebagai alat perubahan sosial, sehingga membentuk kesadaran kritis untuk mengatasi ketidakadilan. Jadi, bagaimana implikasinya dalam pendidikan? Untuk tujuan pendidikan yaitu menyiapkan siswa menjadi agen perubahan sosial yang kritis dan peduli terhadap keadilan. Kemudian, kurikulumnya itu berorientasi pada isu-isu sosial, literasi kritis, demokrasi, kesetaraan, dan perdamaian. Kemudian, adapun untuk peran guru, di sini berfungsi sebagai fasilitator dialog dan agen perubahan yang membangkitkan kesadaran kritis dari para siswa. Untuk metode pembelajaran, diskusi problem posing ala Freire, studi kasus sosial, proyek berbasis masyarakat, dan aksi nyata. Untuk penilaiannya, lebih menekankan pada dampak sosial proyek, refleksi kritis, serta keterlibatan siswa dalam aksi nyata. Oke, jadi perbandingan kritis antar aliran ini sebenarnya membuka jalan untuk desain pendidikan yang kaya dan kontekstual. Setiap aliran memiliki kontribusi yang berharga. Misalkan untuk idealisme berarti lebih menekankan pada akhlak atau moral. Realisme lebih menekankan pada metode ilmiah. Pragmatisme itu lebih menekankan pada kontekstual dan demokratis. Eksistensialisme dan rekonstruksionisme itu menekankan pada keadilan sosial. Oke, baik. Alhamdulillah, qad intahaina. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan lagi ke Ustadzah Milda. Baik, teman-teman semuanya mungkin ada yang bisa kita didiskusikan dari pembahasan kita pada sore hari ini. Di beberapa literasi, selain daripada aliran yang kita sampaikan ini, mungkin nanti akan kita temukan juga contohnya aliran esensialisme, kemudian ada juga aliran
perennialisme, kemudian ada juga aliran progresivisme, ya. Itu diantara beberapa aliran lain dari filsafat pendidikan. Silakan teman-teman, ada yang mau ingin didiskusikan? Ya, mungkin saya awali ya kalau yang lain masih belum ya. Bagaimana Baik, Ustaz. bagaimana penerapan pendekatan yang berdasarkan filsafat idealisme ketika Asatidz menggunakannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan mungkin tujuan pembelajarannya atau langkah-langkah pembelajarannya atau metode yang digunakan. Oke. Baik, Ustazah. Saya mencoba menjabarkan sedikit pemahaman saya khususnya yang sudah saya nilai-nilai. Mungkin di kelas itu guru memulai membuka kelas, itu contohnya dengan refleksi seperti berdoa, kemudian menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, mungkin juga dengan refleksi menyampaikan kisah-kisah teladan, contohnya baik dalam pembelajaran bahasa Arab pun itu bisa dilakukan, karena tujuan dari idealisme adalah untuk membentuk nilai-nilai dan moral. Kemudian dalam penerapan praktek pengajarannya, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita bisa menekankan pada sastra. Nah, untuk konteksnya bahasa Arab ini mungkin kita bisa ngambil sastra, nilai-nilai sastra dari ayat Al-Quran, yang di situ kita bisa menjabarkan secara langsung, mulai dari selain juga mulai dari asbabun nuzulnya surat itu sendiri. Contohnya misal tujuan, misal pembelajaran bahasa Arab ada unsur balaghah. Tujuan pembelajaran balaghah itu salah satunya adalah untuk meningkatkan bahasa siswa, meningkatkan bahasa Arab siswa. Kita tahu kalau balaghah itu isinya kebanyakan itu kalau tidak dari ayat Al-Quran. Nah, dari ayat Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi surah, itu ayat itu yang asbabun Al-Quran, yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi, padahal itu adalah perkataan adalah kalamullah. Nah, di situ karena orang Arab saat itu ya, yang mana notabene kekuatan mereka adalah pada syair. Jadi menganggap Al-Quran itu adalah syair-syair yang biasa mereka dengungkan seperti itu. Nah, itu bisa kita tekankan dari sisi sastranya, kemudian dari filsafatnya itu, dari sisi seninya, dari unsur-unsur balaghahnya juga, kemudian masuk ke sisi-sisi pemahaman dari ayat tersebut yang kita compare, kita sandingkan dengan pemahaman agama anak gitu. Kurang lebih seperti itu, mungkin bisa ditambahkan oleh Ustazah Rena juga. Izin menambahkan, mungkin memberikan contoh apabila di muasasah kami, seperti misalkan di sini pelajaran terkait lanafiali jinsi. Nah, di situ disebutkan bahwasanya contoh-contoh yang ada di modul kami itu seperti kalimat-kalimat la haula wala quwata. Kemudian kita berikan untuk bagi para pemula-pemula, kita berikan contoh-contoh terkait
bagaimana implikasinya atau praktiknya pada kalimat-kalimat yang kita temui. Misalkan, la sauta illa sauti, tidak ada suara kecuali suara saya. Nah, kemudian nanti ketika mereka sudah memahami dalam konteks yang sederhana, maka kita juga kaitkan dengan contoh-contoh seperti kalimat tadi, la haula wala quwata, la ilaha illallah, seperti itu. Nah, dijelaskan bahwasanya untuk la ini berarti menjelaskan tidak ada satupun. Nah, berarti dikaitkan pada konsep tauhid, konsep bahwasanya kekuatan ini hanyalah dari Allah, berasal dari kalimat contoh tersebut. Seperti itu, Ustazah. Jadi tujuannya setelah materi diberikan tidak hanya untuk menjelaskan terkait tata bahasa saja dalam bahasa Arab, akan tetapi nilai moral yang ada dalam mungkin beberapa contoh dan lain sebagainya. Seperti itu, Ustazah. Ya, bagus penjelasannya. Ya, jadi yang saya tanyakan tadi kan terkait dengan filsafat idealisme ya. Jadi intinya kan pandangan dasarnya itu kebenaran bersifat absolut ya. Bahwa qawaid atau ajaran-ajaran agama itu atau kepercayaan atau moral, aspek moral dan sebagainya itu dianggap sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya ya, kan bahasa Arab dianggap sebagai bahasa agama, maka harus dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama, baik itu tauhid maupun fikih maupun ilmu-ilmu alat yang lain. Jadi pada kekurangannya untuk penggunaan atau filsafat idealisme ini ketika kita itu mau mengajarkan maharoh. Jadi kurang menekankan aspek praktis dan keterampilan nyata. Jadi intinya kalau misalnya kita ngajar full menggunakan pendekatan yang berdasarkan filsafat idealisme, maka pelatihan untuk maharoh itu kurang gitu ya. Intinya dalam metode pembelajarannya juga banyak berpusat pada guru. Jadi guru memberikan penjelasan atau mungkin memberikan materi terkait dengan qawaid misalnya, terkait dengan qawaid, kemudian terkait dengan sorof misalnya. Ya, jadi siswa itu sama sekali tidak boleh berbicara maupun menulis yang tidak mengikuti qawaid yang sudah diajarkan tadi. Jadi kebenaran absolut. Kalau kita menekankan aspek keterampilan kan kadang-kadang sudah kalau ada siswa salah-salah sedikit ya dibiarkan ya nanti bertahap gitu ya proses pembelajarannya. Tetapi ketika kita hanya menggunakan pendekatan idealisme berpusat pada filsafat idealisme maka itu tidak dibolehkan. Filsafat idealisme ini banyak digunakan di ma'had-ma'had salafi. Kalau di sekolah ya kaitan antara pembelajaran kita dengan aspek moral, misalnya akhlak, kejujuran, kemudian tanggung jawab, keberanian, itu kan bisa kita sisipkan di dalam RPP kita. Itu salah satu bagian filsafat idealisme yang masih kita gunakan sampai saat ini, yaitu terkait dengan akhlak atau kalau kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila, yang mana semua materi pembelajaran itu harus mengarah ke sana, harus mendukung profil pelajar Pancasila. Ya, saya kira demikian. Silakan dilanjutkan untuk diskusinya.
Silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, teman-teman. Mungkin saya bisa menambahkan ya, Ustazah. Baik, Ustadz, silakan. Tafadhol. Tayyib innahu lamin sa'adati ana an azida al-umur allati tata'allaqu bi eh, profil Pancasila au bi nisbah deep learning. Kalau kita pelajari bersama, kalau Diknas masih tetap pakai itu saja. Eh, P5 profil P5 itu ya. Tapi kalau sudah Kemenak kayaknya sudah mengubah dirinya dengan kurikulum baru dengan insersi KBC, kurikulum berbasis cinta itu. Di situ letak filsafatnya kental sekali di bagian sebentar ya. Di bagian identifikasi di modul pembelajaran itu kan ada dimensi profil lulusan. Kalau kemarin kita memang menggunakan P5, tapi kalau di Kemenak sekarang itu dimensi profil lulusan atau DPL. Di situ ada apa 8, apa ada 9, saya lupa. Cuman di situ 8. ada 8 ya. Di situ Ya, kan disebutkan ada mandiri, kolaboratif, komunikasi dan lain sebagainya. Itu mungkin di dimensi profil lulusannya itu maksud saya ditekankan paham aliran apa yang kita tekankan pada dimensi profil lulusan itu. Kemudian sekarang kita sudah mengenal banyak aliran-aliran, termasuk aliran kontemporer. Mungkin kalau kaitannya dengan bagaimana siswa itu lebih cenderung berpikir kritis, maka kita tekankan paham konstruktivisme digital karena sekarang itu kalau tadi Pak Materi menyampaikan ada paham rekonstruksivisme, sekarang itu sudah mulai berkembang menjadi konstruktivisme digital. Jadi dengan di era global sekarang, para siswa itu memang zamannya digital, jadi filsafat itu berkembang demikian rupa menjadi konstruktivisme digital di mana di situ dipaparkan dan disajikan beberapa hal untuk meningkatkan daya pikir, daya kritis siswa berkolaborasi dengan dunia digital. Jadi itu tambahan saya Ustazah terkait dengan paham pendidikan yang berkembang di saat ini atau dikenal dengan filsafat pendidikan kontemporer yang selalu dinamis dalam perkembangannya. Syukran Ustazah. Mungkin Al-Ahor Yazid ma kultu Anifan. Ya, menambahkan sedikit dari Ustadz Misbahul Umam. Kalau yang disampaikan tadi adalah profil Pancasila ya. Kalau Iya, di profil Pancasila itu mencakup 6 dimensi gitu ya. Kemudian dikembangkan oleh deep learning menjadi 8 dengan tambahan salah satunya itu ada profil lulusan itu berupa kesehatan yang itu tidak ada di profil Pancasila. Kemudian juga ada satu lagi itu komunikasi ya kalau nggak salah ya. Nah iya itu komunikasi. tambahan dari 6 dimensi profil Pancasila. Ya itulah salah satu bentuk perkembangan dari pendidikan kita gitu ya. Perkembangan yang terus karena ilmu pengetahuan ini selalu berkembang maka muncullah aliran-aliran yang terbaru gitu. Dari konstruktivisme muncul lagi dengan konstruktivisme digital seperti itu. Jadi mungkin peran kita sebagai guru itu memang harus mengikuti perkembangan itu seperti itu kurang lebih. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditambahkan, yang mau menambahkan, atau mungkin ada yang mau kita diskusikan kembali
Apalagi melihat kontemporer yang saat ini akan muncul lagi pandangan-pandangan ya. Contohnya dari kurikulum yang dibahas minggu kemarin itu, kurikulum kita itu banyak sekali perubahannya sampai terakhir ini kurikulum apa mandiri Deep learning. deep learning ya, kurikulum merdeka dengan pendekatan Deep learning. deep learning. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin ditutup, Ustazah. Syukron kathiran ala itimamikum. Syukron Ustazah atas waktunya, kesempatan kami pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini tema kita hari ini adalah perbandingan kritis antara aliran filsafat, implikasi filosofis dalam pendidikan. Tadi sudah dibahas 4 alirannya, al-misaliyah, al-waqi'iyah, at-tabi'iyah, al-pragmatisiyah. Tadi sudah dijelaskan karakteristiknya masing-masing, mulai dari idealisme sampai rekonstruksionisme atau kritis. Oh ya, 4 ya. Saya tambah 1, yaitu yang terakhir rekonstruksionisme. Kemudian saya ingin menambahkan terkait dengan ini implikasi filosofis dalam pendidikan. Tadi sudah dibahas bagaimana kurikulumnya, bagaimana peran guru, bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana tujuan pendidikannya. Mulai dari idealisme, kurikulumnya lebih menekankan nilai moral dan seterusnya. Sudah. Sekarang saya ingin menambahkan terkait dengan pendidikan Islam. Untuk pendidikan Islam ini ada 4 hal yang perlu kita cermati, maknanya, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian tujuannya, dan proses pendidikannya. Untuk yang kurikulum yang mengacu pada Kemenak, Kementerian Kemenak, mayoritas kan menggunakan atau mengacu pada pendidikan agama. Namun mereka juga mengajarkan mata kuliah umum, sehingga juga memadukan antara landasan-landasan filsafat yang bukan filsafat Islam, tetapi juga filsafat umum. Makna pendidikan dalam Islam, ada beberapa istilah, at-tarbiyah amaliyatun syamilah wa mutakamil. Pendidikan adalah proses yang menyeluruh, meliputi aspek rohani, akal, jasmani, moral, dan sosial. Tidak hanya fokus pada aspek kognitif. Ya. Jadi sebetulnya kalau yang pendidikan secara umum juga seperti itu kan, ada aspek afektif juga. Tidak hanya kognitif, tetapi afektif dan psikomotorik. Dalam pendidikan Islam ini disebut tarbiyah as-samilah atau mutakamilah, serta hubungan dengan Allah dan manusia. Jadi lebih khusus ke sini, ada hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian at-tarbiyah hidayah wa i'dad. Pendidikan dipandang sebagai hidayah atau bimbingan, dan i'dad, persiapan bagi manusia agar mampu menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Kira-kira pendidikan yang mempunyai makna ini itu banyak terdapat di mata pelajaran apa? Muhammad Wasil. Ustadz Muhammad Wasil.
Anta ma'ana? Naam Ustazah. Atau mungkin kalau tidak bisa fokus ke mata pelajaran apa, mungkin apa yang dilakukan oleh guru ketika melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada makna pendidikan ini. Tarbiyah, hidayah, wa iddad. Mungkin yang lain ada yang sudah bisa menemukan jawabannya. Ustazah Ainun. Oh, Ustazah Ainun sakit ya tadi ya? Nur Ainun Ustazah yang sakit. Yang sakit Ustazah Ainun. Ainun Fatina. Bukan Ustazah. Nur Ainun. Oh, Nur Ainun. Ya, sudah sekarang Ustazah. Ada dua Ainun ya ternyata. Ustazah Ainun Fatina. Makna Ustazah? Iya, gimana Pertanyaannya tadi belum didengar. Kurang jelas Ustazah. Bagaimana atau implementasi dari at-tarbiyah, hidayah, wa iddad itu mungkin dalam mata kuliah atau mata pelajaran apa atau dalam hal kegiatan kita sebagai guru itu bagaimana? Eh, Mungkin kita sebagai guru bisa jadi contoh bagi murid di sekolah, di kelas, misal eh sholat tepat waktu atau melakukan hal-hal baik di sekolah gitu, Bu. Ya, melakukan hal yang baik misalnya dalam proses pembelajaran bagaimana? Atau di luar pembelajaran? eh Mungkin kalau di pembelajaran bisa seperti mencontohkan, misal kalau kita meminta murid itu untuk datang ke sekolah tepat waktu, kita bisa mencontohkan kalau kita sendiri datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Jadi memberi contoh ke siswa. Contoh. Oke. Ustadz Wasil sudah menemukan? Naam Ustazah. Tafadhol. Untuk at-tarbiyah hidayah wa iddad mungkin ini lebih ke yang pertamanya kita tidak memiliki cara pandang terhadap sesuatu di kebenaran dengan adanya pendidikan ini nantinya kita dapat apa namanya dapat memiliki cara pandang di sesuatu tersebut yang benar sehingga nantinya kita dapat menjalankan fungsi sebagai kekhalifahan di bumi. Contoh kecilnya itu mungkin Ustazah kalau di pondok pesantren atau di sekolah yang pertama kan kita diwajibkan untuk membuang sampah pada tempatnya.
Tapi kalau cuman terbatas pada aturan buang sampah pada tempatnya, itu anak-anak mungkin tidak semangat untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun ketika adanya pendidikan dan tarbiyah itu sendiri, bahwasanya ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi plastik yang sulit terurai, bahkan ada yang umurnya beratus-ratus tahun, maka mungkin anak tersebut nantinya bisa membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan ikhlas ataupun penuh dengan kesadaran, bukan hanya karena adanya peraturan tersebut. Mungkin itu saja Ustaz dari saya. Kalau dalam pembelajaran bahasa Arab bagaimana? Proses pembelajaran bahasa Arab. Kalau dalam pembelajaran bahasa Arab, mungkin kalau dalam pembelajaran bahasa Arab itu yang pertama bisa sebagai penguatan nilai Islami, Ustazah. Dan yang kedua yaitu pembiasaan bahasa dalam ibadah. Ya, penguatan bahwa bahasa Arab itu sangat diperlukan dalam beragama ya, memahami kitab-kitab dan berdoa. Oke. Ya, kita lanjutkan. At-tarbiyah ghayatun wa wasilah. Pendidikan itu sebagai tujuan. Pendidikan mengarahkan manusia agar mencapai kesempurnaan insani, pengabdian kepada Allah dan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, ini ketika pendidikan itu dipandang sebagai sebuah tujuan. Yang selanjutnya sebagai wasilah atau alat. Tarbiyah ghayah wa wasilah. Pendidikan menjadi sarana untuk menanamkan nilai, mengembangkan potensi dan membentuk perilaku. Kemudian at-tarbiyah al-islamiyah dhatu masdar ilahi. Ya, ini terutama ketika pada pelajaran pendidikan agama Islam ya, PAI. Di sana kita menjelaskan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Dan at-tarbiyah wasilatu tayyir wal islah. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial dan perbaikan akhlak individu maupun masyarakat. Kemajuan atau kemunduran suatu umat sangat terkait dengan kualitas pendidikan. Ya, memang kemajuan itu atau kesuksesan anak itu tidak mesti karena pendidikan. Ada anak-anak yang sukses karena bakat ya. Nah, tetapi mayoritas manusia itu mengalami kemajuan atau kesuksesan itu karena pendidikan. Kemudian ini prinsip-prinsip pendidikan Islam. Sumuliyatut tarbiyah. Pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, spiritual, moral, akal, jasmani, sosial, emosional. Prinsip ini menghindari reduksi pendidikan hanya pada pengetahuan intelektual dan keterampilan praktis. Ya. Coba ini Ustadz Elvian, coba dijelaskan Ustadz. Ustadz Elvian, mana? Hadir Ustazah. Ya. Tadi baru saya tanyakan ke teman-teman saya kok belum pernah Hadir. melihat.
selama ini hadir nggak Ustaz Elvian? Eh, ini jarang masuk karena masih di rumah sakit, Ustazah. Oh, Urus kenapa nggak? bapak ini masih di rumah sakit. Maaf. Kenapa kok nggak menghubungi saya? Saya jadi bertanya-tanya, aktif nggak ini? Mohon maaf. Jadi Ini kalau masih di ada rumah sakit. masalah bisa izin ya. Oke, mohon maaf. Ini sudah pertemuan kelima. Jatahnya nggak masuk sudah habis. Nah itu saya tanyakan karena saya merasa 4 pertemuan ini kok nggak pernah melihat ya. Oke. Oke, silakan dijelaskan Ustadz Elvian ini prinsip pendidikan Islam ini pendidikan Islam itu komprehensif atau sumuliyah itu maksudnya apa? Dan beri contoh. Oke. Pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan spiritual, moral, akal, jasmani, sosial, dan emosional. Jadi, pendidikan Islam itu nggak cuma sekedar di kelas, terus di lingkungan pondok. Pendidikan Islam itu dari awal kita bangun sampai kita tidur, bahkan di dalam tidur pun semuanya pendidikan. Entah itu pendidikannya tentang moral, tentang jasmani, tentang apapun. Jadi prinsip pendidikan Islam komprehensif yaitu seperti itu. Yang pendidikan nggak cuma di kelas saja, tapi seluruh kehidupan kita itu mencakup semua pendidikan. Begitu, Ustaz. Ya, jadi ketika kita menyampaikan apa mengajar bahasa Arab misalnya, ya, tidak hanya anak itu tidak hanya pinter nahu, soroh, pinter apa ya kalam, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu bisa bermanfaat dalam kehidupan spiritualnya. Karena itu sebagai guru juga harus mengaitkan keterampilan tersebut dengan aspek-aspek agama yang lain terkait dengan akhlak, akal, bagaimana berhubungan dengan sosial, bersosial, bagaimana menahan emosi. Kemudian at-tawazun, seimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi kalau prinsip pendidikan Islam itu tidak menekankan satu dimensi dengan mengabaikan dimensi yang lain. Kemudian at-takamul. Kalau tadi sumuliyah, komprehensif, jadi spiritual, jasmani, rohani. Ya. Tapi kalau takamul itu ilmu dan nilai tidak bisa dipisahkan. Kalau filsafat yang sudah dipelajari tadi apa? Kalau integrasi ini atau takamul ini terkait dengan apa? Ilmu dan nilai tidak dipisahkan. Pengetahuan selalu diarahkan untuk memperkuat iman dan amal. Filsafat apa, Asatidah? Yang integrasi antara pengetahuan dan nilai tidak bisa dipisahkan. Nilai itu berarti apa? Kegunaan kan ya? Apa tadi? Filsafat apa tadi? Idealisme. Idealisme. Gunaan. Iya,
Pragmatisme mungkin Pak. Pragmatisme. Idealisme bisa, kemudian pragmatisme. Nah, Kurikulum harus menyatukan ilmu agama dan ilmu dunia, bukan mempertentangkannya. Kemudian as-sabat wal murunah, nilai dasar pendidikan Islam, iman, akhlak, tauhid, bersifat tetap. Tetapi metode, teknik, dan media pendidikan bersifat fleksibel. Jadi kalau nilai dasarnya itu sabit, tetap, tetapi metode dan tekniknya serta medianya harus fleksibel, menyesuaikan dengan semua. Dan al-fardiyah wal jamaiyah. Ini ada pembelajaran diferensiasi pada kurikulum merdeka itu ya. Itu sesuai juga dengan pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu juga menghargai potensi individu. Kemudian al-waqi'iyah sama dengan filsafat apa tadi realisme ya, sesuai fitrah manusia. Manusia mempunyai potensi baik atau fitrah naluri yang baik, namun juga membutuhkan bimbingan. Karena itu pendidikan sebagai sarana pengembangan fitrah, bukan pemaksaan. Karena la ikraha fiddin. Jadi kita mendidik anak-anak kita mengembangkan fitrah yang baik agar terrealisasi. Kemudian al-ghoya al-ukhrawiyah. Ini tujuan transendental, tujuan akhirat ya. Ini mungkin yang tidak ada pada pendidikan secara umum. Kalau pendidikan secara umum kan paling mentoknya sampai karakter saja. Jadi kalau pendidikan agama ini sampai menuju akhirat, selamat dunia dan akhirat. Ini yang membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan. Keunggulannya pendidikan Islam dalam hal kesatuan, keseimbangan, stabilitas, dan kohesivitas. Tidak ada kontradiksi antar bagian dari sistem pendidikan karena sumbernya jelas Al-Quran Hadis. Sementara filosofi pemikiran lain kadang mengalami ketidakselarasan antara prinsip teori dan praktek atau perbedaan internal yang besar. Nah, ini tujuannya Hakikul Akidah, Binaullah Lakarima, membentuk manusia mutakamil, Hakikul Ubudiyah, Lillah, Tanzimul Alaqah Bainal Insan wa Rabbi, Tanzimul Alaqah Bainal Insan wa Akhi. Kalau ini ada di buku apa? Tanzimul Alaqah Bainal Insan wa Rabbi. Di buku fikih ya, sholat, doa, zikir. Kalau yang Tanzimul Alaqah Bainal Insan wa Akhi ada di buku akhlak ya, budi pekerti. Kalau Tanzimul Alaqah Bainal Insan wal Qaum, profil pelajar Pancasila masuk ya. Kalau dalam apa Kemenak apa namanya? Akhlak ya. Sekarang prosesnya, proses pendidikan dalam Islam ini ada al-manhaj mutakamil, kurikulum terpadu dan menyeluruh. Kurikulum itu harus mengandung ilmu agama sekaligus juga ilmu dunia. Karena itu ada mata kuliah keagamaan, ada mata kuliah umum. Tidak boleh ada pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Kan untuk yang tinggal-tinggal di pondok, maka untuk ilmu agamanya lebih banyak daripada ilmu sains, teknologi, dan keterampilan. Kemudian bertahap, tadarruj, langsung secara bertahap sesuai dengan tingkat usia. Ini sama dengan
pendidikan secara umum. Ini tawasyun tadi, istikhdamul asalib, al-mutanawi'ah, ada fi'iyah wal qudwah, ada motivasi dan keteladanan. Kalau pendidikan umum itu ya sebetulnya semuanya harus ada keteladanan, tetapi untuk mata kuliah untuk guru atau pendidikan agama itu lebih ditekankan lagi. Kemudian at-taqwim asy-syamil, evaluasi yang holistik. Ya, sekarang juga harus menggunakan evaluasi holistik, tidak hanya kognitif tetapi juga afektif dan psikomotor. Fleksibel. Ringkasnya, proses pendidikan Islam adalah proses terpadu, bertahap, seimbang antara akal, ruh, jasad. Ada 3 ya. Ada ruh juga. Ya. Kemudian menggunakan metode beragam dengan keteladanan. Memotivasi, mengevaluasi secara holistik, dan tetap fleksibel sesuai zaman. Namun berlandaskan nilai ilahiyah dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini yang membedakan antara pendidikan agama dengan pendidikan yang ya saya kira agama apapun ya, cuma bedanya kalau agama Islam Al-Quran dan Sunnah, kalau agama yang lain ya kitab-kitab mereka. Ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak kita coba menyimak apa itu video ya, menyimak video terkait ya, falsafah. Sebentar. وفي الأخير سوف يساعدنا إبراز أهم الاتجاهات الفلسفية في التربية، الاتجاه الفردي والاتجاه الاجتماعي، وأخيرا الاتجاه Gimana nih cara nge-share-nya ini? Ini ولكن كذلك المرجو اشتراك القناة والضغط على اللايك كدعم لتشجيع لنا. sudah bisa dilihat? Sudah, sudah. Ya. خاصة إذا كانت هذه وحدها تروي بما يحتاجه من اللوازم النفسية ووسائل التروية، فإن فلسفة التربية تستمد أساسها في طريقها الموضوع الذي تهتم به تربية الأطفال. Integrasi.
Suaranya agak kurang keras ya. Ma makna falsafah indah Jeonjue? النظرة العامة للتربية. Gimana sih? Ya, tadi sebelumnya ya. Ya, Ustadz Rihab, makna? Nah, makna falsafah indah Jeonjue? Jeonjue النظرة العامة للتربية. Makna Isra? Ya أن تكون التربية شمولية يعني تكاملية يعني لا يتفقد في knowledge المعرفة ولكن كذلك من جهة سلوكية وكذلك من جهة حركية يعني psikomotorik هكذا. Nah, indah Jeonjue makna falsafah ya an-nadrah al-amah litarbiyah. Idan ayyuhuma a'am, falsafah am at-tarbiyah? Tarbiyah, falsafah. A'am. Falsafah. Ya, an-nadrah al-amah litarbiyah. Dan at-tarbiyah min ba'di falsafah. Inna ulumal insan tadrusu gorodot tarbiyah wa khosatat tifli min nahiyati tabiatihi wa biatihi wa tatum wa rusu ilmu tarbiyah toro ikot tarbiyah amal falsafah fatufakiru fi goyatiha lima nurab wa ma mi'yaru tarbiyatin najibah. Jadi kalau tarbiyah itu kita mengajarkan materi, ada pendidikan agama, ada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian kalau falsafah itu kita berpikirnya lima nurobi. Kenapa kita mendidik anak-anak dengan ilmu agama? Kenapa kita mendidik anak-anak dengan ilmu sains? Wama mi'yaru tarbiyah najibah, dan apa landasan standar pendidikan yang berhasil. Tadi kan menurut falsafah idealisme, pendidikan yang baik itu seperti ini. Kalau konstruktivisme seperti ini, realisme seperti ini. Itu semua merupakan mi'yar standar yang dipopulerkan oleh masing-masing aliran filsafat. Kita lanjutkan. لا يسمع الناس وتطور ويدرسون الإنسانية على الإنسانية الفلسفة تفكر في غايته تتساءل من نربيه وما معيار تربية الناجح يمكن القول أخيرا التربية هي تطور الفلسفة في مجال العمل التربوي وهي النشاط المنظم الفلسفة وسيلة لتنظيم العمل التربوي والعمل على الانسجامي وتوضيح قيم تسعى للتحقيق وهكذا تسعى
التربية إلى البحث في مواضيع التربية. طابع السريعات طبيعة الحياة التي ينبغي أن تقضي في التربية، طبيعة الإنسان نفسه كما هو الإنسان، طبيعة المجتمع، التربية الاجتماعية، طبيعة الحقيقة التي تسعى إلى النبات إليه. أهمية فلسفة التربية: تساهم فلسفة التربية في وضع اتجاهات مستحدثة في الفنون التربوية، تساهم في تعليم التربية، تسهل التعرف على التربوي ومفاهيم الحياة، تساعد على تكوينها، تساعد على رؤية العلم التربوي بكليته في علاقات مع مفاهيم أخرى، تساعد على اقتراح جديدة للعلم التربوي، كما تعمل على توظيف البديل التي تقوم عليه النظريات التربوية. أصول أهمية فلسفة التربية. أولا، تساهم في وضع اتجاهات وخطوط مستحدثة للنمو التربوي. ما معنى هذه الجملة أستاذ Anindita? Ustazah Anindita mana? Mafi? Isrohi an makna ya. Ahamiyatu falsafah at-tarbawiyah al-ula. Afwan Ustadzah, di kami videonya berhenti di falsafah menurut berhenti. John Dewey itu tadi Ustadz. Ya, saya stop dulu. Oh, tadi belum bergerak ya? Hmm. Gimana saya bisa bukanya?
Ya, ini coba saya share di sini di grup etika ya. Ini berarti harus di-download dulu ya. Kemudian kita share. Oke, sudah masuk? Sudah, Ustazah. Sudah ya. Iya. Ahamiyatul falsafah at-tarbiyah awalan tusahimu fi wad'it tijahat wa khututin mustahdasah lin numuwit turbawi. Ya, tadi Ustazah Anindita ya. Coba dijelaskan Ustazah yang pertama. Terutama di Indonesia Abil Arabiyah. Apa peran falsafah pendidikan? Yang pertama, Falsafah pendidikan yang pertama untuk menentukan tujuan pendidikan. pentingnya falsafah pendidikan. Yang pertama, Untuk menentukan tusahimu menentukan tujuan pendidikan. tujuan atau arah ya. Tusahimu berperan fi wad'i ittijahat dalam menetapkan arah atau tujuan wa khutut khutut itu apa? Khutut. Langkah-langkah Langkah-langkah mustahdasah yang akan ditempuh linumuwit turbawi. Yang kedua, Ustadz Nailur Rohman. Nailur Rohman. Baik Ustaz ya. Asani Isroh Ahamiyah Asaniyah. Ikro Sumas Rohmana. Tadi Ustaz. An-nuqta asaniyah li ahamiyati filsafati at-tarbiyah fa inna falsafat at-tarbiyah tusahim fi ta'miki mafahim amaliyah at-tarbawiyah. Filsafat pendidikan itu berkontribusi dalam memperdalam pemahaman amaliyah tarbawiyah. Memperdalam mafahim apa mafahim? Pemahaman. Pemahaman.
Konsep-konsep. Konsep, Oh, konsep. konsep. Memperdalam konsep proses pendidikan. Apa maksudnya, Ustaz? Memperdalam konsep proses pendidikan. Kalau yang pertama tadi berfungsi untuk menetapkan tujuan dalam membuat RPP, langkah-langkahnya. Kalau ini apa? Konsep. Konsep itu apa? Dasar atau Landasan. Dasar. Kalau di Rancangan. RPP, kalau di RPP apa? Apa? Bentuk nyatanya. Langkah-langkah. Langkah-langkah kan di tadi ejah atau tujuannya. Takmiki mafahim, memperdalam konsep. Jadi dalam mengembangkan apa? Materi. Ya, materi pembelajaran. Ketika kita mengembangkan materi pembelajaran, maka juga ditentukan oleh filsafat yang kita ikuti. Jadi kalau filsafat yang kita ikuti konstruktivis, ya berarti materinya bagaimana? Bentuk-bentuk materinya, latihan-latihannya. Asalis, Ustadz Rihat. Ustadz Rihat. Iqra summa Isra. تسهيل عملية التعرف على طبيعة العلاقة بين العلم التربوي ومظاهر الحياة حيث إن فلسفة التربوية تساهم في بناء المجتمع كذلك في بناء المجتمع وكذلك في بناء في تشكيل جيل الجيل الذي يتأسس بالتربية. هذا ما فهمته saya. Al-alaqah bainal ilmi tarbawi wa madahiril hayah au al-hajah minal hayah au al-hajah minal mujtama. Cuma ba'daha Ustazah Rena. Naam, Ustazah. Tusa'idu ala fahmil amaliyah at-tarbawiyah wa ta'diliha. Jadi filsafat itu, pentingnya filsafat dalam pendidikan itu yaitu membantu pemahaman dari proses pendidikan dan perubahan atau modifikasi dalam proses pendidikan tersebut. Ta'diliha. Ta'diliha. Mana ta'dil? Modifikasi atau Tashih. Oh, tashih. Tashihiha. Jadi filsafat pendidikan yang kita jadikan landasan itu akan memperbaiki, memahami dulu ya, memahami proses pendidikan, tak dilihat. Kalau kita akhir-akhir ini menggunakan filsafat Banaiyah, maka juga akan mentaskhih metode-metode yang digunakan. Cuma ba'daha Ustaz Misbahul Umam. Tayyib, falsafah at-tarbiyah tusaidu ala ru'yatil ilmi at-tarbawi fi kulliyatihi wa fi alaqatihi ma'a madahiril hayal ukhra. Jadi
filsafat pendidikan itu membantu eh, cara pandang ilmu pendidikan dalam hubungannya eh, terkait dengan fenomena kehidupan lainnya. Artinya cara pandang kita terhadap fenomena kehidupan sehari-hari mungkin Ustazah. Nah, eh, ru'yat tuksa itu ala ru'yatil ilmi turbawi fi kulliyatihi. Fi kulliyatihi di dalam di dalam lembaga pendidikan itu ya. Ya, fi alaqatihi ma'a madhahiril haya. Jadi teoritisnya bagaimana, praktisnya bagaimana. Suma ba'dahada Ustaz Muhammad Lutfi. Nama Ustazah. Ba'dahu al-falsafah tusaidu ala tirahi khututin jadidatin dinumu at-tarbawi. Jadi filsafat memberikan seperti inspirasi atau peta untuk Mic-nya Mas Lutfi mati. jadi filsafat sebagai inspirasi yang memberikan masukan bagi terobosan-terobosan baru untuk perkembangan pendidikan saja. Setiap falsafah pasti punya iktiroh, ya, punya ide-ide baru. Iktiroh hukututin jadi ide-ide terkait dengan prinsip pendidikan, terkait dengan proses pendidikan. Nah, memang Ustadzah Miftahul Ummah. Ustadzah, ta'mal ala tawdih al-mafahim wal furud allati taqumu 'alaiha an-nadriyat at-tarbawiyah. Jadi filsafat pendidikan ini membantu menjelaskan konsep-konsep dan asumsi yang menjadi dasar teori-teori dalam pendidikan. Membantu memberikan dasar pijakan teori baru dalam pendidikan. Taubih, membantu menjelaskan konsep dan prinsip alati takumu alaihan nadhariyah atur. Nah, wasil تساعد على رؤية التربوي لكليته على حسب أخرى تساعد على اقتراح موجودين للتربوي كما تعمل على صوت التي تحكم هذه النظريات التربوية أصول الفلسفات التربوية. أولا تيار التسلطي وهو الذي يقوم على الأساس العملية. التيار التسلطي وهو الذي يمكن التخيير. ثالثا التيار الديمقراطي يبنى واحد متعددان متكاملان. اتجاهات فلسفة التربية. هذه الاتجاه الفرد يركز هذا الاتجاه على أهمية الفرد كما تحدث في التربية وغايتها في خدمة الفرد مساعدته على النمو. وأهمية هذا الاتجاه
Nah, kok berhenti? Oh, rupanya ini terganggu sinyal ini ya. Atau saya kecilkan lagi. Berat ya kalau nyetel video di sini. Oke, kita stop dulu. Ya, mau saya lanjutkan kok susah sekali. Ya, sudah saya kirim ke grup. Juga nanti apa? Ya, ini tugas mingguan ya. Kemarin ada yang menanyakan tugas mingguannya apa, gitu ya. Coba ini nanti dibuat resume bil arabiyah ya. Resume bil arabiyah atau di Indonesia. Bil arabiyah. Ya, bil arabiyah ya. Bisa diterjemahkan sebagian, mungkin ya, dijelaskan gitu. Nanti dikumpulkan di dulu di tugas mingguan. Ada hal yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan tema kita hari ini. Kayaknya tema hari ini itu lebih apa ya? Lebih ke arah pengaruh falsafah kepada pendidikan. Kalau sebelumnya itu kan kita mengkaji filsafat itu berdasarkan pemikiran kritis, analisis kritis. Kalau ini kan pengaruhnya filsafat terhadap pendidikan, karena itu saya memutarkan video tadi kan hal-hal apa yang atau mada al-alaqah baina falsafah wa at-tarbiyah. Falsafah turbawiyah wa taklim. Idza naktafi saya natro hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Hayakumullah wa bayyakum. Hayakunallah wa bayyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.